Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Kita telah sampai dalam studi kita di kitab Kisah Para Rasul, kitab kelima dalam Perjanjian Baru, dan hari ini kita akan mempelajari ayat yang ke-26. Di episode yang lalu kita tutup dengan Filipus ketika ia berada di Samaria. Banyak orang yang percaya dengan pemberitaan di sana. Ini adalah penggenapan yang ketiga dari kesaksian yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, bahwa mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di sana, di Samaria, banyak orang percaya dengan pemberitaan itu, tetapi banyak ilalang di antara gandum. Itu terjadi ketika Simon percaya dan dibaptis. Kita tahu bahwa imannya adalah iman palsu. Hari ini kita akan menjumpai lingkaran kesaksian yang lebih luas, yang adalah kesaksian sampai ke ujung bumi, yang diwakilkan dalam pemberitaan firman dan iman dari seseorang yang datang dari Afrika, sida-sida dari Ethiopia. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Sebuah Ayat. kehormatan. Tuhan berkati-Mu. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beri kami gagasan umum tentang pasal 8, perikop dari ayat 26 sampai akhir. Perikop ini berbicara tentang keselamatan seseorang, yang saya sebut sebagai seseorang yang mencari yang rendah hati dan berani. Ia adalah seorang pencari yang mencari keselamatan. Dan Allah, karena tanpa mengenal Allah tidak ada keselamatan. Jadi ia menempuh satu perjalanan panjang dari Ethiopia sampai ia mencapai Yerusalem. Karena ia pikir dia akan menemukan Allah di sana di Yerusalem. Namun sayangnya Allah meninggalkan Yerusalem. Kristus berkata, belum lama ini lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Namun orang ini walau ia tidak menemukan Allah di Yerusalem, ia menemukan Tuhan di Alkitab. Ketika ia sedang dalam perjalanan pulang, ia sedang membuka kitab Yesaya yang disebut oleh para komentator Injil kelima. Ia memegang sesuatu yang sedang berbicara kepadanya tentang Kristus, pribadi yang hebat dalam kehidupannya. Kematian yang menyediakan penebusan kebangkitan, ia sampai ke pasal yang paling penting. Yesaya 53, Filipus berkata kepadanya dimulai dari perikop ini. Lalu membaptis dia. Setelah itu roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Mari kita membaca dari ayat 26 sampai akhir. Lalu kata roh kepada Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?
Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh orang menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil ke semua kota, sampai ia tiba di Kaisarea. Saudara Yosef, mohon beritahu kami tentang perintah Tuhan dan amanatnya tatkala ia mengambil hambanya Filipus dari antara orang-orang. Suatu pelayanan massal atau publik yang sangat terkenal di Samaria dan mengutusnya untuk melayani satu orang di padang gurun. Bagaimana ia menatiinya? Apa yang Anda lihat dalam ketaatannya? Memang, sungguh aneh bahwa Filipus yang memiliki suatu pintu yang terbuka lebar dan efektif di Samaria, Tuhan malah meminta dia untuk meninggalkan pekerjaan yang sukses ini dan pergi ke padang gurun. Siapa akan ia temui di padang gurun? Namun Filipus dicirikan sebagai seorang pelayan Tuhan lewat ketaatannya. Seorang pelayan seharusnya selalu taat kepada perintah-perintah tuannya. Ia tidak perlu berdiskusi, melainkan taat. Di sini, Filipus berhasil melewati ujiannya karena Tuhan melihat bahwa ada seseorang pria yang setia dan mencari kebenaran. Dulu Tuhan berkata dalam Yeremia 29, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ia melihat seorang yang setia yang mencari dan ingin mengenal Tuhan. Maka ia minta Filipus untuk meninggalkan kebangunan rohani besar di Samaria dan pergi untuk berbicara kepada satu orang laki-laki. Namun kita tahu setelah itu laki-laki ini tentunya telah membagikan Injil ke negeri Etiopia yang sampai hari ini percaya kepada Kristus. Orang pertama yang menerima Injil dan bagikannya ke negeri Etiopia adalah sida-sida ini, adalah seorang pencari yang setia dan berani. Jika Anda ingat bahwa ada dua orang yang pergi ke Gaza atau dalam perjalanan ke Gaza, dulu Simpson melakukan hal itu, sekarang Filipus yang melakukannya. Yang seorang pergi untuk diberkati dan yang lainnya pergi untuk memperoleh suatu hukuman bagi dirinya sendiri. Mohon beritahu lebih banyak tentang lingkaran pelayanan dan hal Allah memakai seseorang dan kapankah seseorang berada dalam kendali Allah dan mengerjakan suatu pelayanan yang penuh kehormatan dalam cara menyenangkan Allah. Walau dikatakan tentang Simpson bahwa roh Allah mulai menggerakkan dia, tetapi sayangnya ia menyerah kalah pada hawa nafsunya dan keinginan-keinginannya, serta membiarkan semua itu menggerakkan dia. Ketika Simpson turun ke Gaza, kita tahu apa yang terjadi di sana. Ia menghabiskan malam dengan hawa nafsu di rumah seorang pelacur. Hal yang menyedihkan untuk seorang pemuda biasa, apalagi mengingat dia adalah orang yang dipilih oleh Allah, seseorang yang Tuhan sendiri datang untuk memberi kabar baik pada ibunya tentang kelahirannya. Hal-hal besar diharapkan dari Simpson, tetapi sayangnya mataharinya tenggelam ketika hari masih siang, ketika ia menyerah kalah kepada keinginan-keinginan daging. Sebaliknya Filipus adalah seseorang yang tidak dipimpin oleh keinginan-keinginan daging, melainkan dipimpin oleh Tuhan. Roh Tuhan memberi perintah padanya, Benar dan sekali. ia mentaatinya. Saudara Yosef, sementara kita mempelajari pasal 5, kita berhenti pada suatu bukti tentang keilahian dari Roh Kudus. Ya, Anda memberitahu kami bahwa dalam pasal berikutnya, ada bukti-bukti lain tentang keilahian Roh Kudus dan tentang dia sebagai salah satu dari pribadi Tritunggal. Di manakah hal itu dijelaskan di sini? misalnya ketika ia berkata dalam ayat 29, lalu kata roh kepada Filipus. Jika roh seperti beberapa pengandut ajaran sesat katakan adalah sekedar suatu kuasa atau pengaruh, dapatkah suatu kuasa berbicara atau mengatakan sesuatu? Dapatkah suatu pengaruh mengatakan sesuatu? Lalu kata roh kepada Filipus. Lalu setelah suatu waktu dalam ayat 39, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Juga kita akan menemukan lebih banyak bukti di seluruh kitab kisah para rasul karena seperti yang kita ketahui namanya akurat adalah tindakan-tindakan Roh Kudus melalui para rasul. Jadi Roh Kudus sebagai pribadi dari Tritunggal itu jelas. Keilahiannya juga jelas dalam kitab kisah para rasul.
Ketika kita mulai mempelajari kitab ini, Anda memberikan sebuah pembagian dari kitab itu dan berkata bahwa pasal 8 mempunyai suatu tempat yang spesial karena pasal itu merupakan suatu tingkatan baru dari kesaksian. Juga pasal 8, 9, dan 10 memiliki status spesial karena semuanya merupakan satu rangkaian dari 3 episode. Dapatkah Anda mengingatkan kami tentang ini? Dalam pasal 8, 9, dan 10 kita melihat keselamatan dari 3 orang yang sangat penting. Walau mereka sangat berbeda. Sida-sida sedang dalam perjalanan pulang sementara Saulus sedang dalam suatu misi dan Cornelius yang ada dalam Kisah Para Rasul 10 diselamatkan ketika ia ada di rumah. Jadi yang satu sedang pergi keluar dari rumahnya, yang lainnya sedang kembali ke rumahnya dan yang ketiga sedang ada di rumah. Kita juga menemukan bahwa ketiganya berbeda. Sida-sida adalah tokoh politik, Saulus adalah tokoh religius, Cornelius adalah seorang figur militer. Kita juga memperhatikan bahwa ketiganya mewakili 3 divisi kemanusiaan. Sida-sida dari Ethiopia adalah dari keturunan Ham. Saulus dari keturunan Sem dan Cornelius dari keturunan Yafet. Itu adalah keluarga Nuh yang darinya seluruh bumi terbagi-bagi dan dipenuhi oleh semua bangsa. Diwakili dalam pasal 8, 9, dan 10. Di sini kita melihat keturunan Ham. Pasal berikutnya kita akan melihat keturunan Sem, dan dalam pasal 10 kita akan melihat keturunan Yafet. Baik, ini adalah awal dari 4 lingkaran besar kesaksian. Penginjilan mencapai ujung-ujung bumi. Itu benar. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Apa kabar? Silakan pertanyaannya. Ayat 27 ditulis tentang sida-sida, bahwa ia datang ke Yerusalem untuk beribadah. Bagaimana mungkin mereka beribadah padahal mereka belum menerima keselamatan? Jelas dari firman bahwa ibadah artinya ia mungkin telah memiliki sesuatu hubungan dengan Allah. Mengapa ia masih perlu diselamatkan? Ia sedang mencari kebenaran. Allah sedang bekerja di dalam hatinya, namun pekerjaan Allah itu belum selesai. Jadi ia masih mencari. Ini jelas dari kisahnya, ia adalah seorang yang rendah hati karena ketika ditanya, apakah engkau mengerti apa yang kau baca? Ia menjawab, tidak, saya tidak mengerti. Ia mengakui bahwa ia tidak mengerti. Ini adalah sebuah pengakuan yang berani. Lalu ketika ia menyadari kebenaran, ia membuat keputusannya dengan berani. Jadi ia adalah seorang pencari berani dan rendah hati. Dan kualitas-kualitas ini sangat penting untuk ditemukan dalam setiap orang. Ia perlu mengenal Tuhan sebagai juru selamatnya. Benar sekali. Saudara Yosef, orang ini memiliki semua yang manusia bisa harapkan di atas bumi, tetapi ia membutuhkan juru selamat. Mohon jelaskan pada kami apa yang Alkitab katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya, bagaimana kekayaan dapat mengalihkan manusia dari Tuhan, bagaimana kekayaan menutup mata manusia dan tidak mencari Allah. Pada faktanya, kekayaan, posisi dan otoritas, status dan harga diri, semua ini ditempatkan oleh iblis sebagai suatu umpan atau suatu alternatif. Tapi pada faktanya semua ini tidak akan pernah bisa memuaskan manusia. Karena seperti satu orang kudus yang bernama Santo Agustinus pernah berkata, "Oh Tuhan, Engkau telah menciptakan kami. Untuk dirimu sendiri dan jiwa kami tidak akan menemukan perhentian mereka di luar Engkau. Sepanjang kita tersesat dari Allah, kita akan tetap ingin sekali dan memiliki kerinduan-kerinduan dan suatu lapar yang tidak dapat dipenuhi oleh siapapun kalau kita tidak mulai mengenal Allah." Saya pikir sida-sida ini memberi kita sebuah gambaran sejati. Karena sekalipun ia berada di posisi yang tinggi, ia tentunya bertanggung jawab untuk semua harta negara. Ia tidak membutuhkan apapun, ia memerlukan segala sesuatu karena ia memerlukan Kristus. Dan saya berkata kepada setiap orang yang mengawasi kita, apapun yang mungkin kau miliki, kekayaan, kemakmuran, atau suatu posisi yang tinggi, semua ini tidak akan seimbang dengan Kristus. Tetapi Kristus dapat mengimbangimu untuk semua ini. Tetapi semua ini tidak akan menjadi sebuah alternatif dari memiliki Kristus. Orang ini sedang membaca kitab Yesaya di dalam Alkitab, Ya. khususnya nubuat tentang Kristus sebagai korban persembahan. Kristus yang dibunuh sebagai seekor domba yang diarahkan untuk disembelih. Dan Filipus mulai dari kitab ini dan menyampaikan tentang Yesus kepadanya. Mohon berikan komentar tentang peranan Alkitab dalam memimpin orang kepada Kristus. Pertama, kita melihat bahwa Allah yang besar ini yang sedang mengarahkan benda-benda langit dengan keakuratan komplit. Membuat Filipus tiba ketika
Si pembesar sampai di pasal 53, pasal terbaik yang pengkhotbah manapun dapat memulai berkhotbah untuk berbicara mengenai Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua yang menarik minat saya adalah bahwa Filipus tidak berbicara tentang doktrin manapun. Ia tidak berbicara tentang agama manapun, tetapi ia berbicara tentang satu pribadi. Pada awal pasal kita membaca bahwa Filipus menyampaikan firman tentang Kristus. Di sini ia memberitakan tentang Yesus. Saya pikir luar biasa bahwa kita mempersembahkan Kristus kepada jiwa-jiwa. Firman Tuhan itu sangat penting. Saya ingat perkataan Filipus, tetapi bukan yang tadi, melainkan Filipus sang rasul. Dalam Yohanes pasal 1 ketika ia berkata kepada Nathanael yang adalah salah satu dari rasul-rasul, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Itu berarti tatkala kita membaca Alkitab, kita menjumpai Kristus. Seperti yang Kristus katakan dalam Yohanes 5, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, jadi pembacaan Alkitab akan menuntun saya kepada Kristus yang adalah juru selamat. Itu berarti adalah perlu bagi pengkhotbah atau penginjil untuk memiliki pengetahuan penuh tentang rincian Alkitab. Benar. Kita harus melanjutkan dari Alkitab. Ya. Mendeklarasikan Kristus yang disalibkan dari Alkitab. Apakah Benar. bahaya dari menambahkan sesuatu tentang keselamatan yang dari Alkitab, pandangan manusia, filsafat manusia, dan pengalaman-pengalaman manusia? Apakah hal itu mempengaruhi kuasa khotbah atau apakah hal itu membawa orang kepada Tuhan? Saya mengingat sebuah perikop yang dikatakan oleh Yeremia dalam pasal 23. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan, seakan ia ingin berkata bahwa jerami adalah semua perkataan manusia, apapun itu, tapi gandum adalah firman Allah. Jadi mengapa jerami dicampur dengan gandum? Mengapa kita mencampur ini dengan itu? Firman Allah adalah firman yang mendatangkan keselamatan. Itu berguna untuk menyelamatkan dan menuntun manusia kepada keselamatan. Tetapi perbuatan manusia dapat berubah dan tidak stabil. Kita tidak dapat membangun di atas perkataan manusia dan pengajaran yang benar. Ya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Mohon beri kami sebuah definisi yang jelas tentang baptisan yang diambil dari teks-teks Alkitab. Ada sebuah ayat yang indah dalam Yohanes pasal 4 ayat 1. Memperoleh dan membaptis murid lebih banyak. Jadi baptisan membuat saya seorang murid Yesus Kristus. Seperti sudah saya katakan, ini adalah kehormatan tertinggi dan kebesaran. Bahwa seseorang mengikuti Kristus sehingga orang-orang Kristen pada masa lampau menyebut baptisan kristenisasi atau seseorang menjadi seorang Kristen. Seseorang menjadi seorang pengikut Kristus. Baptisan itu mengikuti Kristus. Jika saya bergabung dengan ketentaraan atau sekolah, saya akan mengenakan seragam sekolah Kristus atau seragam prajurit yang mengikuti Kristus. Saudara Yosef, mohon berikan komentar tentang apa yang dikatakan mengenai Kristus melalui roh nubuat dalam Yesaya 53. Seperti beberapa firman, karena dikatakan, seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Mohon berikan komentar tentang perkataan ini. Pertama-tama saya berhenti di perkataan yang mengakhiri ayat 32, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. 7 kali dalam kitab-kitab Injil kita diberitahu bahwa Kristus tidak membuka mulut, ia tidak memberikan sebuah jawaban. Jika saya berkata mengapa ia tidak membuka mulutnya, saya menemukan jawabannya di ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu yang memberitakan Injil Yesus kepadanya. Maka Kristus tidak membuka mulutnya saat ia berada di pengadilan untuk disalibkan di kayu salib sebagai ganti kita, sehingga Filipus memiliki sebuah Injil untuk diberikan sehingga Filipus membuka mulutnya. Kristus adalah sosok yang tidak membuka mulutnya. Tetapi yang membuka mulutnya adalah Filipus yang berbicara tentang dia yang tidak membuka mulutnya. Karena itu ia telah membangun suatu tempat bagi kita di surga. Kita berkata bahwa sida-sida ini datang untuk mencari keselamatan. Firman yang sedang dibaca sida-sida ini sebelum Filipus tiba, langsung firman yang berbunyi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luka-luka dan kematian Kristus terjadi agar kita dapat diselamatkan dan menikmati keselamatan. Benar. Ketika ia berkata, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu dan ia memberitakan Injil Yesus kepadanya.
Apakah tema dari Perjanjian Lama secara umum? Perjanjian Lama seluruhnya adalah tentang Tuhan Yesus Kristus. Misalnya perikop yang mengatakan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43 tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Lalu semua nabi berbicara tentang Kristus. Misalnya ketika dikatakan dalam Mazmur pasal 40, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu. Ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Seluruh pribadi adalah tentang satu pribadi dan satu tindakan. Jadi pribadi Kristus dan pekerjaan di atas kayu salib yang tertulis dalam Yesaya 53 adalah tema tentang seluruh perjanjian lama. Ini yang beri kita sebuah kesempatan untuk beritakan kepada orang-orang dan berbicara kepada mereka tentang pribadi itu dan pekerjaannya. Yesaya 53 adalah jelas berbicara tentang Kristus. Ya, Mazmur 22 adalah jelas tentang Kristus. ya. Banyak nubuat tentang orang Yahudi sampai sekarang di Perjanjian Lama jelas tentang Kristus. Ya, Jadi mengapa ketika kitab suci ini dibacakan, maksud saya nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama, sampai sekarang ini mereka tidak dapat menemukan Kristus di dalam Perjanjian Lama? izinkan saya juga menanyakan hal itu kepada Anda. Mengapa ketika Kristus ada di sini dan semua mujizat yang telah Ia lakukan dan semua nubuat digenapi dalam Dia, mengapa mereka tidak percaya kepadanya? Dosa membutakan pikiran. Hari ini bukan hanya dosa membuat mereka buta, tetapi ada sejenis kebutaan lain yang kita sebut kebutaan keadilan. Ketika Tuhan berbicara dengan jelas kepada manusia, dan manusia bersikeras menolak, lalu Allah menghukum dia dengan kebutaan keadilan. Hampir seperti apa yang telah dikatakan tentang Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bukanlah tidak adil bahwa Tuhan telah mengeraskan hati Firaun, karena Firaun paling sedikit 7 kali telah mengeraskan hatinya. Jadi setelah itu Ia Tuhan membiarkan dia meninggalkan dengan dia kekejamannya. dengan kekerasan hatinya. Lalu Filipus dan sida-sida turun ke air dan membaptis dia, dan ketika mereka keluar dari air, roh Tuhan melarikan Filipus. Jadi sida-sida itu tidak dapat melihatnya dan pergi meneruskan perjalanan dengan sukacita. Mengapa Tuhan di sini melarikan Filipus dan tidak meninggalkan dia bersama sida-sida itu untuk memuridkannya? Kekristenan tidak membuat kita terikat kepada manusia di bumi, melainkan hal itu mengikat kita pada seorang manusia yang adalah kepala dari tubuh. Dia adalah Kristus yang berada di surga. Kristus telah naik ke surga, seakan-akan Allah tidak ingin orang-orang Kristen terhubung dengan seorang manusia. Menaruh pengharapan mereka dalam orang tersebut adalah mungkin bahwa sida-sida ini mungkin akan bergantung pada Filipus. Tetapi Tuhan bermaksud menyapih dia dari Filipus, jika boleh saya mengatakan, untuk membuat dia berpegang pada Kristus yang telah naik pada kemuliaan. Filipus mulai melanjutkan pekerjaannya dalam pelayanan dan berkhotbah. Ia ditemukan di Asdod dan ketika ia melewatinya, ia terus berkhotbah. Ia tidak kembali ke tempat ia datang sebelumnya karena ia bukanlah seorang gembala yang menjaga jiwa-jiwa, melainkan seorang pengkhotbah yang artinya melekat pada jiwa-jiwa yang terhilang untuk membawa mereka kembali. Ia ingin memperoleh lebih banyak jiwa bagi Kristus. Dikatakan bahwa Asdod artinya mengambil barang rampasan. Di sini sungguh seakan Filipus sedang membawa barang rampasan tiran yang adalah si iblis. Ia melepaskan mereka dari perlawanan iblis agar dapat membuat mereka berpegang pada Tuhan Yesus Kristus. Saya punya satu pertanyaan terakhir kepada Anda karena ini dipandang sebagai penginjilan, 1 lawan 1. Tuhan melarikan Filipus dari antara orang banyak di Samaria dan mengutus dia untuk berurusan dengan satu orang saja. Mohon beri saya sejumlah pelajaran dari kisah ini bagi mereka yang berkhotbah dan berurusan dengan jiwa-jiwa dalam basis 1 melawan 1. Pelajaran dalam memenangkan jiwa. Pelajaran pertama adalah bahwa orang itu harus di dekat Kristus agar dapat mendengar tanda-tanda yang ia berikan. Jika saya jauh dari Kristus dan ia menunjuk saya untuk melakukan sesuatu, saya tidak akan mendengar karena saya sedang sibuk dengan hal-hal lain. Filipus ketika malaikat Tuhan berbicara kepadanya, dan ketika Roh Kudus memberitahu dia sesuatu, ia adalah seorang penerima yang baik. Ia mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya. Kedua, ketika ia pergi ke sana, ia tidak khawatir dengan terlalu banyak hal. Melainkan ia berfokus dan berkonsentrasi pada juru selamat. Ia berkhotbah tentang Yesus dan hanya dia saja. Yesus berarti Tuhan yang menyelamatkan. Ia berkhotbah tentang Tuhan, Sang Juru Selamat. Tuhan yang ada dalam Yesaya 53 berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sisa dari pasal itu memberitahu kita tentang pribadi dan pekerjaan Sang Juru Selamat. Inilah fokusnya. Ketiga, biarkanlah pendekatanmu adalah kitab suci. Ia mulai dari kitab suci. Ia tidak hanya puas dengan hal itu, tapi ia mulai dengan hal itu dan memberitakan kepada tentang Yesus.
Ada 2 perjalanan yang dimulai dari Yerusalem. Keduanya berakhir dengan sukacita. Seluruh kisah di perjalanan adalah tentang kitab suci. Perjalanan pertama adalah tentang kedua murid yang sedang berjalan ke Emmaus ketika mereka meninggalkan Yerusalem dan Yesus mendekati mereka. Dan mulai bicara dengan mereka tentang hal yang berkenan dengan dirinya sendiri dalam seluruh Alkitab. Dan hari ini kita sedang bicarakan tentang perjalanan kedua. Dalam kedua kasus, perjalanan ini sudah berakhir dengan sukacita. Saudara Yosef, firman masih sangat kaya. Jika kita berdiri di hadapan setiap bagian dari Alkitab, itu akan memakan waktu berbulan-bulan Itu dan bertahun-tahun. Bahkan satu bagian darinya. Kita akan lanjutkan dalam episode selanjutnya. Terima kasih, kita akan mengulas Tuhan balik episode berkati-Mu. ini dengan para tamu kami. Kami punya sebuah pertanyaan, lingkaran apa yang dalam kisah pertobatan sida-sida dari Ethiopia wakili dalam menggenapi lingkaran-lingkaran kesaksian bagi Tuhan? Itu mewakili lingkaran keempat, lingkaran terluas dari lingkaran-lingkaran kesaksian, yaitu memberitakan ke seluruh dunia. Filipus dengan pemberitaannya kepada sida-sida dari Ethiopia, orang ini menyampaikan pesan Injil kepada negaranya, berarti ini adalah lingkaran kesaksian yang terluas. Benar. Apa peran Alkitab dalam pemberitaan Injil dan penginjilan? Firman itu hal yang penting, firman yang hidup, yang aktif, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Tak seperti perkataan. Yang terpenting adalah firman yang alkitabiah, yang mempunyai pengaruh dan membuka hati-hati yang tertutup. Bertolak dari nas itu, ia Ya, memberitakan Injil benar Yesus sekali. kepadanya. Apakah konsep tentang baptisan, konsep Kristen tentang baptisan? Kita melihat dalam Yohanes 4 ayat 1 dikatakan tentang Kristus bahwa ia sedang memuridkan orang-orang dan membaptis. Baptisan membuat kita pengikut-pengikut Kristus atau murid-murid memiliki suatu kehormatan dan hak istimewa bagi orang percaya. Kita juga melihat hubungan antara baptisan dan iman dalam insiden sida-sida Ethiopia ketika Filipus berkata kepadanya, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, maka boleh." Baptisan adalah deklarasi bahwa kita pengikut Kristus, itu adalah bukti iman kita di dalam Dia. Benar. Bagaimana jawaban mereka, Saudara Yosef? Baik, Mereka hebat. sungguh. Tuhan memberkati Anda semua, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Anda juga. memberkati. ها آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك ها آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكئن رأسي على صدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكئن رأسي على صدرك إذ كسرت قلبك من أجلي أنا ها قارورة طيبي أكسرها هنا إذ كسرت قلبك من أجلي أنا ها قارورة طيبي أكسرها هنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا لا يكن في قلبي شريك لك لك كل قلبي لك وحدك Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci perdengarkan firman-Mu hibur hati yang luka terangilah langkahku kemanapun ku pergi biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku ubahkanku bebaskanku ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski ubah dan bebaskan aku